Baik, kita lanjut nak. Tadi kita ulangi sedikit ya, bahwa sintesis protein ini ada dua tahapan, transkripsi dan translasi. Jadi tahapan yang pertama transkripsi, apa itu? Penyalinan basa-basa nitrogen. Jadi basa-basa nitrogen ini merupakan struktur kimia yang berupa protein, eh, apa namanya, basa nitrogen, suatu struktur kimia yang ada basa nitrogennya. Ada 4 macam dia, ada adenin, kemudian namanya guanin, timin, dan sitosin ya. Jadi nanti ini disalin basa-basa nitrogen ini untuk menjadi gen. Jadi pada tahap transkripsi ini, DNA yang bentuknya seperti rambut yang dicocang dua atau pilin ganda itu terbuka. Kemudian setelah terbuka, di tiap utasnya ini sudah ada banyak basa-basa nitrogen, adenin, guanin, timin, dan segala macam. Maka ini nanti akan disalin oleh enzim polimerase namanya, menjadi suatu RNA salinan atau transkrip. Nah, kemudian setelah terjadi transkripsi, maka tahap yang terakhir untuk sintesis protein ini adalah translasi, proses penerjemahan salinan tadi. Nah, diterjemahkanlah kode-kode salinan yang dari transkripsi tadi di ribosom untuk menjadi asam amino. Jadi ada beberapa asam amino nanti, satu asam amino, satu asam amino, satu asam amino. Nah, 3 asam amino itu bergabung membentuk satu protein. Jadi satu protein itu minimal terdiri dari 3 asam amino. Oke, itu untuk sintesis protein. Nah, jadi sudah jelas tempat terjadinya di mana dan tahapannya berapa macam dan ada apa dengan tiap tahapan sudah dijelaskan. Nah, yang terakhir di bab biologi sel ini kita belajar subtopik reproduksi sel ya. Ini reproduksi ini mantap. Tapi yang kita bahas tentang sel. Nah, tujuan dari sebelum tujuan, apa itu reproduksi? Re artinya kembali, produksi menghasilkan. Berarti reproduksi sel menghasilkan kembali sel yang baru. Kalau di buku panjang dibuatnya, reproduksi sel adalah proses pembentukan sel yang baru melalui beberapa tahun, segala macam tahap apa. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa reproduksi sel membentuk sel yang baru. Begitu ya. Apa tujuannya? Misalnya, berapa kali kalian potong kuku seumur hidup? Setiap dipotong apakah habis? Ternyata tidak, tumbuh lagi ya kan? Kenapa? Karena ada reproduksi sel. Jadi fungsinya, tujuannya yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk mempertahankan adanya sel hidup. Pernah nggak kalian ganti kulit? Apa bedanya kalian ganti kulit dengan ular? Kalau ular itu ganti kulit sekaligus keluar dia dari kulit lamanya, ya kan? Jadi terbentuk kulit baru. Apakah manusia juga seperti itu? Pernah kalian ganti kulit? Keluar kalian dari kulit lama kalian begitu, terbentuklah kulit baru. Enggak kan? Nah, jadi kalau manusia dia sebagian kecil terkelupas kulitnya. Nah, itu membuktikan bahwa ada pertumbuhan dan mempertahankan adanya sel hidup. Itu untuk reproduksi sel di kulit dan di permukaan organ lainnya. Kemudian yang terakhir tentu saja fungsi restitusi atau tujuan dari tujuan reproduksi sel, ada namanya tujuan restitusi atau mengganti jaringan yang rusak atau memperbaiki tubuh organisme. Misalnya kamu iris bawang, luka, berdarah, apakah selamanya dia berdarah? Oh, tidak. Dia biasanya masa bleeding time atau masa perdarahannya itu sekitar 2 sampai 5 menit. Lebih dari 5 menit misalnya sampai besok pagi itu udah menderita darah sukar membeku atau hemofilia. Nah, jadi reproduksi sel ini secara garis besar ada 2 macam. Ada langsung, ada tidak langsung. Kalau yang langsung biasanya ini terjadi pada organisme uniseluler. Jadi dikatakan dia langsung atau amitosis nama lainnya karena tidak ada tahap-tahap pembelahannya. Ya, tahap-tahap pembelahan sel itu nanti ada misalnya interfase, profase, metafase, anafase, dan Tobingse. Bukan Tobingse ya, tapi telofase. Nah, tahap-tahap pembelahan sel ini disingkat dengan IPMAT. IPMAT, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi reproduksi sel secara langsung yang terjadi di organisme uniseluler
Itu dikatakan langsung atau amitosis karena tidak ada tahapan ikmat tadi. Misalnya itu terjadi pada bakteri. Ini ada satu sel induk bakteri membelah menjadi 2 sel anakan, induknya hilang karena udah jadi anak 2. Itu namanya reproduksi sel secara langsung. Kalau dia yang tidak langsung, ini ada dibagi 2 macam, ada mitosis dan meiosis. Nah, terjadi biasanya pada organisme multiseluler. Nah, jadi reproduksi sel secara tidak langsung dikatakan tidak langsung karena dia ada tahapannya, profase, interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, jadi ada 2 macam yang tidak langsung ini. Yang pertama, pembentukan sel baru atau reproduksi sel yang terjadi pada sel tubuh. Berarti kalau pada manusia itu seperti saya misalnya, laki-laki dan kalian yang laki-laki dan perempuan, pokoknya manusia itu pembentukan sel-sel yang baru kita, kecuali kalau saya sperma, kalau perempuan ovum, ya. Pembentukan sel yang baru semuanya tanpa kecuali sperma dan ovum itu namanya mitosis. Apakah pembentukan kembali sel rambut, sel kulit, sel mata, sel kuku, itu jenisnya mitosis. Nah, kalau dia pembentukan sperma atau ovum itu jenisnya meiosis. Jadi kita ambil kesimpulan mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh, kalau meiosis pada sel kelamin, ya, atau gamet. Jadi ini sudah Bapak jelaskan, ini hanya gambar ya, gambar tahapan-tahapan reproduksi selnya mulai dari interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Nah, pada hewan sudah saya bilang tadi, udah Bapak jelaskan bahwa dia terjadi pada sel-sel tubuh, pada tumbuhan juga demikian. Kalau dia meiosis terjadi pada sel pembentukan sel kelamin atau gamet. Nah, jadi itu saja mungkin yang perlu kalian ketahui, dan sama dengan sintesis protein, reproduksi sel ini akan dibahas dalam satu bab utuh di kelas 12 nanti lagi. Nah, ini hanya trigger, ya. Jadi ini hanya pemicu saja, begitu. Thank you very much from the kitchen, the bedroom of the night. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh nanti di WA group atau di komen pada media Google Classroom kita. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk kalian. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda semuanya. Semoga bermanfaat.